Assalamualaikum. Dam, gimana kabar ya? Sehat lah ya? Eh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair, insyaallah. Gimana kabar ya? Gimana gimana Del? Saya Del, Alhamdulillah. masih di Mesir. Masih, Pak. Lo gimana? Keterima di Madinah? Ngapain di Mesir? Apa tuh? Lo kemarin Belum, terima gak di belum Madinah? ada kabar lagi. Oh, belum ada kabar sih. Belum, Kok bisa? belum. Ya, salah. Kan kalau Madinah itu udah jelas ya, bisa dibilang udah punya rezekinya masing-masing. Karena Allah yang berangkat ke Madinah nggak menjamin dia orang pinter, Nah, nggak ngejamin juga dia orang soleh, gitu kan? Banyak dari ustadz-ustadz kita yang masya Allah mereka cerdas-cerdas namun qadar Allah nggak keterima padahal dengan nilai yang sangat-sangat tinggi ya, namun diterima ke Madinah juga bisa menjadi sebuah karunia yang baik karena siapa yang nggak pingin ke sana gitu kan. yoi. Masya Allah, jadi maksudnya ada keutamaan lah, ada keutamaan. Ada Ya. yang bilang gini sih, pernah waktu ke sana itu ngobrol sama salah satu kakak kelas kita, Masya Allah Satrojul, beliau bilang bahwa Madinah itu betul kota suci namun tidak mensucikan. Yaps, benar-benar. Tapi kalau kalau menurut Anies ya, menurut Anies gini, betul tempat yang suci itu memang tidak mensucikan. Maksudnya kota Madinah itu kota yang suci namun tidak mensucikan karena memang tergantung orangnya masing-masing. Namun menurut Anies, ketika ada tempat yang baik itu, ketika ada tempat yang baik, lingkungan yang baik, itu salah satu asbab kita yang mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Siap. Ingat nggak tentang cerita pembunuh 100 nyawa? Yes, I know. Ya Gimana? Ya, kan? ya. Ya sampai 49 orang, ya kan? Terus dia ngadep ke ahli ibadah, terus kata ahli ibadah dia nggak ada tobat, akhirnya dibunuhlah ahli ibadah itu jadi genap 100. Apa yang diperintahkan oleh orang ahli? Habis itu kan dia ngadep ke ahli ilmu, Ah, orang yang berilmu, seorang ulama. Yang disarankan apa? Disuruh pindah, suruh pindah tempat, suruh nyari tempat yang lebih baik, kampung yang isinya orang soleh. Jadi bisa dibilang ya karena itu tempat yang masya Allah baik, terus juga banyak orang-orang soleh, banyak para ulama di sana. Kalau menurut Anda itu masya Allah itu suatu keutamaan dan itu bisa lebih memompa kita untuk bisa lebih baik lagi. Sebenarnya sih seperti itu sih. Makanya sampai sekarang nggak pernah pupus harapan untuk bisa berangkat ke sana. oke, Amin. oke, Masya Allah. Mukodimah yang sangat membagongkan ya, yang sangat baik lah. Eh, Ya, tapi alhamdulillah kalau manfaat. emang betul juga kemarin juga ada beberapa teman gua yang keterima di Madinah ya, yang sampai sekarang juga belum berangkat Hmm, karena ya emang karena corona kayak gini kan. iya Ya, betul. beberapa ketahan. Oh iya, sebelum Termasuk lah Kak Fakih. Kak Fakih sekarang ikutnya online. dia emang Madinah ya bukannya Ummul Qura. Makbul, makbul. Umul Qura nggak ada kabar lagi. Beliau Waduh. sekarang Universitas Madinah. Oke. Makbul, Madinah, dan Masya Allah. Sekarang udah mulai belajar online. Oh iya sih, benar-benar benar. Oh iya, sebelum lanjut, mungkin perkenalan dulu lah. Tak kenal maka tak sayang ya kan. Perkenalan dulu nama lu siapa ya kan. Ya, namanya si Adam ya. Kalau Nah, nama lengkap si Muhammad Adam Ghazali. gitu. I- Dari Lampung. Oh, kuliah di mana, Bro? Iya. Kalau kuliah sekarang, ya Alhamdulillah ya. Suatu rezeki juga buat Ana itu. Karena Nah, sekarang di LIPIA. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab ya. LIPIA. ju- jurusan? Dia jurusan sastra bahasa Arab. Itu bukan jurusan baru ya itu ya? Oke, Terus connecting. sekitar Bisa diulangi lagi, Dam. Connecting barusan. mungkin ada 4 ya. Jadi jurusan bahasa Arab memang baru sih dibanding jurusan syariah ya. Jurusan Mm-mm. syariah itu udah lama banget bahkan masya Allah. Lipia itu jadi sebenarnya oke, turun masker ya nggak apa-apa ya. Santai santai, gue juga gak pakai Ya, masker kok. Kan kita kan online gini, Bro. Nggak deketan. oh iya, oh iya benar-benar. Jadi sebenarnya Lipia itu Universitas Muhammad Ibn Saud, Ah, Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud di Riau kalau nggak salah. Nah mereka buka cabang di Indonesia, namanya Lipia.
Kalau orang-orang Jakarta banyak kenal ini namanya kampus biru. Karena kampusnya warna Itu biru. udah lama. Ya itu udah lama dan Masya Allah. Iya, karena gedungnya warna biru. LIPI itu udah lama banget sih. Untuk tahun berdirinya wallahu alam sih ya. Cuman memang udah lama banget dan memang masyhur, terkenal jurusan syariah itu banyak banget peminatnya. Dan Masya Allah, lulusan-lulusan LIPIA itu masyhur lah. Masyhur beberapa di antara mereka itu yang Masya Allah gitu loh. Baik Oke. dan manfaat bagi umat. Bahkan dengar-dengar ya, dengar-dengar katanya perpustakaan LIPIA itu ada perpustakaan besar bahasa Arab di Asia kalau nggak salah. Wallahu alam sih ya. Kalau nggak Ah, salah kami seperti itu sih. Nanti kayaknya nih nyimpen deh video ininya, previewnya buat LIPIA itu ada. Nanti coba anak kirim. oke lah, nanti mungkin lu bisa kirim. Nah, nanti videonya akan ditampilin di akhir. Nih, bener nggak? Oke. Boleh, boleh, O- boleh, boleh. Oke, sebelum mungkin gue pengen tahu nih, Hmm, lu sebelum ke Lipia lu sekolah boleh, di boleh. mana aja gitu loh? Nah, kalau perjalanan sekolah dari mana nih? Dari TK, SD, SMP, SMA? SD aja lah. TK yang terlalu jauh, SD aja. SD. Oh, ini nggak apa-apa TK ya. Dari nol lah ya. Dari TK. TK itu dulu di TK Al-Azhar, Bandar Ah, Lampung, masih daerah Lampung. ah, TK Al-Azhar. Terus setelah lulus TK, Al-Azhar terkenal lah ya, sekolah mahal lah ya. iya, iya. Masyhur Al-Azhar. Tempat Padil kan, Kairo Al-Azhar juga kan Beda masyhur bro, lah. beda lah. Gitu kan. Oh beda, beda ya. Gitu. Lanjut, lanjut. TK Al-Azhar, terus SD-nya di SD Negeri. SD Negeri 1 Sukarame, Bandar Lampung. Sukarame nggak suka sepi. Siap. Ya, lanjut di situ kelas 1, kelas 2 SD, pas kelas 3 itu nggak sampai selesai. Kelas 3 SD itu kelas 3 semester 1 kalau nggak salah ya. Kelas 3 semester 1 itu hari Senin itu kalau nggak salah ujian semester. Ujian semester kalau nggak salah. Hari Seninnya. Hari Jumatnya mondok. Detail banget ya. Pindah sekolahnya. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD Hah? itu belum selesai. Kelas 3 SD belum selesai. Semester 1 hari Seninnya ujian. Kalau nggak salah ya lupa lah. Itu masih kecil banget. Ah. Hari Jumatnya itu minta mondok. Akhirnya berangkat mondok ke daerah Pekalongan Metro Lampung. Tapi itu sempet ujian nggak? Sempet ikut ujian nggak? Nggak, nggak ikut. Langsung Oke. pamitan. Ah. Iya, kalau nggak salah pamitan hari Jumat itu sebelumnya. Kalau nggak salah sebelum hari Jumat itu udah pamitan. Ketemu kawan-kawan, ketemu guru-guru pamitan. Oh, Kalau nggak Sabtunya Ahadnya berangkat ke pondok. oke. Soal mondok kelas 3 SD. Mondok di daerah Pekalongan Metro dan itu Masya Allah sih. Pondok yang rasa sangat berkesan banget buat Anda karena itu pondok yang pertama dan Masya Allah di situ Anda banyak belajar arti kehidupan. Masya Allah. Gimana enggak? Waktu itu datang ke pondok itu kelas 3 SD. Di sana pondoknya Masya Allah, pondoknya sederhana. Pondoknya sederhana dan Masya Allah datang sana nggak ada yang namanya kasur, nggak ada yang namanya lemari. Kita pakai kardus. What the fuck man? Buat nyimpen pakaian tuh kita pakai kardus. Tidur pakai Dan kardus. situ isinya tidur sih ada ya lantai, udah lantai terserah. Ada yang mau bawa tikar silakan, mau bawa kasur silakan tuh masing-masing. Oke, oke, oke. Bayangin kelas 3 SD. Kelas 3 SD gimana nggak sedih orang tua nih melepasnya. Ngelihat pondok yang begitu. Ya namanya kan perjuangan aja sih, perjuangan. Siap, Mulai siap. itu. Waktu itu sih masih bawa tas ya, jadi nggak pakai kardus, jadi pakai tas, taruh situ. Banyak emang ujian di pondok, Masya Allah dari mulai pergaulan. Kita nggak tahu orang-orang dari mana aja gitu kan. Masya Allah, nggak sedikit di antara mereka itu orang-orang baik. Dan hanya sedikit yang nakal. Oke. Nggak mungkin lah, suatu tempat itu isinya baik semua itu nggak mungkin. Ada yang nakalnya. Dan Masya Allah, pernah kehilangan uang. Tapi Lalu bro, alhamdulillah dibantu dengan bentar bro. Terlalu panjang. Lanjut ke riwayat pendidikan dulu. Terlalu panjang ceritanya. Oh gitu. Gitu. Oke. Nanti kita Di cerita-ceritanya. situ di Pondok Palongan namanya Khidmatus Sunnah. Oh, Pengabdi kepada sunnah. ah. Nah, di situ setahun setengah, di situ nggak belajar lah, nggak belajar, hanya nuntut ilmu agama dan itu Masya Allah. Kita waktu itu kelas 3 SD aja udah baca Bulughul Maram. Wad, mantep dong. Itu Masya Allah, itu seru banget sih waktu itu. Terus dari situ setahun setengah, orang tua punya pemikiran kalau aneh harus punya ijazah. Akhirnya pindah ke pondok, namanya Pondok Takhimus Sunnah, daerah Pumbur, Metro.
Nggak Hah? seberapa jauh sih, mungkin sekitar 12 kilometer dari pondok pertama itu, Hah? Khidmatus Sunnah. Di sana ngulang kelas 3 SD lagi. Karena mentok di situ kelas 3 SD, nggak ada yang lain. Oh, Tuh, terus terus. udah rugi setahun setengah kan, Ah, kelas 3 SD ngulang lagi. terus. Ngulang lagi. Ya, mungkin sekitar 3 tahun lah kan gitu kan. Kelas, kelas 3 SD selesai, mau naik ke kelas 4 SD ya, ternyata Ah, harus ditarik lagi. Harus pindah pondok lagi namanya Ma'had Al-Hidayah Prengsewu. ah. Pindah pondok lagi. Sampai sana ditawarin mau masuk kelas 5 atau kelas 6. Wih, ditawarin loncat. Enak banget dong. Karena mungkin karena umur kali. Iya, enggak juga. Apa Lihat tak? nilai lah. Karena pinter. Enggak. Enggak sih, enggak pinter. Cuma sungguh-sungguh aja lah, insya Masya Allah. Allah. Lanjut. Ya, kelas 3 SD, langsung pas naik kelas 4, enggak kelas 4 SD, makanya enggak pernah makan bangku kelas 4 SD. Langsung loncat kelas 5 waktu itu. Karena waktu itu mau ngambil kelas 6 sama Abi enggak boleh. Katanya biar agak lama di Lampung. Karena SMP pasti bakal nyebrang. Apa, rantau. Nyebrang sungai lah ya. Selesai, ya, kelas 6 SD selesai di Mahat Al Hidayah, Hah? langsung nyebrang ke daerah Pandeglang, Banten. Di sana di pondok pesantren Riyadus Shalihin punya Ustadz Fakhruddin. Allah Oke. hafizahullah. Ya Allah. Di sanalah Hana bertemu dengan Ustadz Fadil. Ah, Pointis. depan. Allah. Weh, gue. Ahlul MTK, ahlul hisab. Weh, Hisab apa? Hisab rokok. Nggak aduh, enggak lah, boleh. akhi. Astagfirullahaladzim. Iyalah, nggak boleh. Tapi kan Ahlul gue. matematika maksudnya, bukan Oh, ahlul hisab. Itu. Ahlul tapi gue matematika. udah lupa, Pak. Karena gue kan udah nggak belajar, jarang belajar MTK lagi. Jadi udah Nah, lupa lah. ditunggu Ustadz Fakhruddin. Dari guru MTK beliau. Ntar lah, gampang lah. Setelah gue lulus dari Mesir lah, Nah, baru gak ke sono. Insya Allah. Di luar kepala, Setelah bro. itu, setelah Riyadus Shalihin, ya setelah Riyadus Shalihin, SMP di sana, kemudian SMA di sana, kemudian ada pengabdian 1 tahun. Setelah itu lulus, ya alhamdulillah kita coba-coba. Terus kalau daftar Madinah mah nggak pernah putus, hampir setiap tahun coba daftar Madinah. Cuman ya qadarullah sampai sekarang belum ada panggilan. Sempat ada panggilan di Universitas Majma'ah, namun ya seperti biasa tidak ada kelanjutan. Masih menunggu lah. Masih ada simpan juga ininya, chatnya dari Universitas Majma'ah, tapi belum ada kelanjutan. Makanya ya sudahlah, mau gimana lagi. Lu nggak nyoba di negara lain, Pak? Untuk negara lain kayaknya enggak deh. Soalnya untuk Umi dan Abi itu pinginnya di dua tanah suci itu. Karena kan di sana itu sumber ilmu. Kedua, yaitu karena keutamaan kota Nabi, kota kelahiran Nabi dan kota hijrah Nabi. Dan itu Masya Allah. Karena di sana ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah di situ ada keutamaan. Memang kalau dari sisi ilmu, Masya Allah, banyak negara-negara lain yang memiliki sumber daya ilmu yang lebih. Cuman orang tua pinginnya gitu sih. Oke. Terus Oh, dari situ selesai pengabdian dari Solihin, mulai sapa ke Jakarta. Waktu itu udah daftar Lipia, cuman Lipia belum ada jawaban. and then? Sambil anda itu daftar di namanya Ma'had Hufadzus Sunnah. Jadi kayak sistem idatnya Lipia lah gitu. Oh, iya Banyak iya. anak dekat dari Lipia juga, Masya Allah di situ. Anda daftar di situ, alhamdulillah nggak pakai semester 1, langsung loncat semester 2. Mm-mm. Semester 2 karena di sana itu sistemnya agak lebih cepat semesternya, karena kan kalau di ada libur musim panas ya 3 bulan, kalau di sana nggak ada. Jadi itu aneh itu sempat di sana itu nyelesain 3 semester lah. 3 semester di Hufadzus Sunnah itu ibarat 2 semesternya kuliah biasa. Wah, Iya. mantep banget Jadi dong. dia lebih cepat per 3 bulan gitu loh. Per 3 bulan lanjut. 3 bulan Ah, lanjut, 3 bulan lanjut. Anda tuh dapat 2 semester sih kalau nggak salah. Jadi 2 semester itu udah hampir baru 1 semester kuliah biasa gitu. mm. Anda dapat 2 semester. Jadi dari semester 1 kan dilompat, semester 2, semester 3 tuh. Udah semester 3, alhamdulillah panggilan Lipia. Akhirnya coba Lipia. Waktu itu Anda daftar Lipia, sebenarnya nggak boleh sih ya, cuman Anda waktu itu daftar 3 jurusan. Ada syariah, ada bahasa Arab, ada ekonomi, dan itu langsung S1 semua, nggak pakai idat ya. Anda daftar langsung kayak gitu, karena yang idat itu waktu itu nggak buka. Mm. Itu nggak buka. Daftar itu di seharusnya semester genap, karena Lipia itu kan per semester bukanya. Mm. Kan waktu itu semester ganjil
Oh, waktu daftar itu semester ganjil nggak tembus, Akhirnya semester genap. nggak lolos. Akhirnya semester genap daftar lagi, coba daftar lagi kan. Oh Makanya ya. sempat lama tuh di Hufaz Sunnah dapat 1 semester. Biasa tuh setengah tahun, dapat 2 semester di sana kan, udah dapat semester 3. Cuman alhamdulillah daftar lagi, nyoba lagi tuh daftar 3, langsung tiga-tiganya berkas tembus. Ekonomi, Syariah. syariah, dan bahasa Arab. Mantep juga. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya, cuman ya coba-coba aja lah gitu kan. Oke. Oke. Kenapa lu ngambil di Lipia? Bisa dibilang masya Allah sih, universitas yang masya Allah, yang dosen-dosen itu orang-orang luar semua gitu kan. Ada lah yang orang Indonesia juga, cuman mereka yang memang berkompeten dan insya Allah lah. Karena Kenapa? itu kan dari Saudi ya, dari Hmm? Saudi pertama. Dan kalau dibilang bagus sih metode pengajarannya, apalagi langsung diajar dengan orang-orang yang lisanul Arab, yang Hmm. memiliki lisan Arab ya. Insya Allah itu mantap lah gitu kan. Oke. Lahjah mereka segala macamnya. Misalnya kenapa nggak ngambil kuliah di umum kah atau yang lain selain yang dosen dari luar gitu loh? Hmm, kurang kurang minat sih, lebih kurang minat aja. Sebenarnya karena fashion itu sebenarnya di fikih sih, syariah, fikih, tauhid lah gitulah. Pokoknya yang berkaitan dengan hukum-hukum gitu sih, fashionnya lebih ke situ. Makanya coba ke Lipia karena masyhur alumni-alumni Lipia itu, apalagi kan lihat sendirilah pengajar-pengajar di Mahat Riyadus Shalihin kan, guru-guru kita itu masya Allah, mereka alumni-alumni Lipia dan masya Allah kapabilitas keilmuan mereka itu tinggi gitu loh. Ya meskipun memang masih banyak sih guru-guru yang lain yang masya Allah gitu kan, cuman yang kita lihat kan masya Allah guru-guru kita itu memiliki kapabilitas keilmuan yang tinggi, bagus dalam penyampaian itu masya Allah sih. Atau mungkin bahasa kasarnya lu sambil nunggu keterimaan di Madinah lah ya. Bisa sih, bisa kayak gitu ya, amin lah, jadi doa, jadi Amin. doa. Amin ya Rob. Ibaratnya persiapan lah, persiapan, persiapan. Oke. Tapi Waktu itu daftar 3 jurusan nih, ah, qadar Allah seleksi berkas kan nunggu semua, habis itu kan tes semuanya. Waktu itu tes syariah itu benar, semua pertanyaan dosen tentang tes syariah itu dijawab semua, dan itu lebih gampang jawabnya ya, jawabnya, ah, dan itu pede, nggak kali keterima syariah. ah, Mikirnya gitu, mikirnya pas hari besoknya tes lugoh kan, tes sastra Arab kan, tes, dan tuh banyak banget pertanyaan yang nggak kejawab ah, kan, tuh ribet sih, asing lah, beda. Karena kan fashion kita sebenarnya basicnya ini ya, apa, fikih segala hukum-hukum gitu kan. hmm, Tapi ya qadarullah ya, waktu itu mau ngambil ekonomi, mau ikut tes ekonomi juga, cuman nggak boleh sama ibu sama umi. Saya nggak usah katanya, udah bismillah aja, insya Allah di antara dua itu ada yang keterima katanya. Padahal seleksi berkas sudah lolos, cuman nggak ikut tes akhirnya tuh ekonomi. hmm. Qadarullah pengumuman tembusnya bahasa Arab, sastra Arab. Waduh, kalau bisa dibilang salah jurusan sih ya enggak lah, nggak salah jurusan, cuman memang hmm, apa ya, basic awalnya belum kuat aja gitu, jadi kayak aduh berat amat gitu loh, karena fashionnya bukan ke arah situ tadinya, fashionnya bukan ke arah situ tadinya gitu loh. Cuman mikir lagi sih, mikir lagi kayak oh mungkin ini cara Allah buat ngajarin kita biar bisa bahasa Arab gitu, karena memang kan aneh itu lemah nahu sorof itu, kalau sorof ya sorof juga lemah, nahu sorof itu lemah sih sebenarnya, lebih kayak aduh pusing gitu kan, apalagi sampai ke balagoh adab itu pusing. Cuman ya mungkin lah cara Allah nunjukin supaya nih loh, biar kamu itu bisa bahasa Arab, nih belajar di jurusan sastra Arab gitu. Wah itu benar-benar sih ya, kita nggak tahu lah rencana Allah. Allah punya rencana masing-masing. Ya mudah-mudahan setelah lulus dari Lipia langsung keterima di Madinah lah ya. Amin. Ya semoga aja nggak perlu sampai lulus juga Dil. Eh, Semoga secepatnya lah insya tapi Allah. ada loh banyak yang mahasiswa Mesir ya, mahasiswa Al Azhar yang dia Hmm, udah tingkat 4 atau udah mau lulus, keterima di Madinah. Ya udah mau hmm. nggak mau. Uh, Ya, banyak sih banyak. jadi double degree kan. Kayak Kak Fakih ini kan udah semester 5. Heeh. Semester 5 beliau karena sekarang online, lipnya masih jalan pagi, Madinah siangnya. Jadi double ya dari pagi sampai sore belajar, masya Allah, mantap. Ah, gila 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 gila, mantep lah. Oke. Ya, Boleh juga alasan lu karena inilah ya. Kalau pingin sih Madinah itu ya Allah. amin ya Rob. Karena memang kadang gini, ketika ngedengar kawan-kawan yang mungkin yang pas kita kenal ya, yang kita Hmm. kenal tuh berangkat ke sana tuh kayak wow, kapan ya gue gitu kan. Sedih lah. Pertama seneng ya, seneng. Siapa sih yang gak seneng kawannya bahagia berangkat ke sana gitu kan. Cuman
tetap sedih sih. Karena kita juga pingin kayak gitu. Iri lah, iri dalam keadaan yang baik ya. Ya gitu. Betul. Ada beberapa kawan yang Masya Allah sih. Mereka itu bahkan ada yang udah semester 6, semester 7. Bahkan baru nikah, baru mau ngelahirin istrinya, harus berangkat ke sana. Cuman Masya Allah. Kayak Kak Paki nih kan, beliau ini kan pingin nikah lah sebenarnya gitu kan. Ragu bimbang, Lipia bentar lagi. Masa ke UIM harus ngulang lagi gitu kan, sedangkan dia udah pingin nikah. Cuman Anda bilang, gini deh, ente belum tahu nikmatnya belajar di sana, nikmatnya sholat di sana dah, Anda bilang gitu. Ente belum tahu rasanya kan, ente harus nyicipin. Sekarang gini aja, ente berangkat ke sana, terserah deh, minimal ente setahun di sana atau 1 semester. Setelah itu, kalau memang ente nggak ngerasa betah di sana, pingin nikah, nggak apa-apa pulang, terserah. Cuman jangan sampai nih kesempatan ini yang ente udah dapat ditinggalin gitu aja, jangan. Anda bilang. Karena ente nggak tahu nikmatnya belajar di sana, sekolah di sana, sholat. Pokoknya suasana di sana tuh beda deh. Beda banget suasana di sana itu. Karena bilang gitu aja sih. Ente belum tahu aja. Pokoknya ente harus nyoba dulu. Minimal setahun lah. Setahun kalau memang ente nggak betah, pulang. Terserah ente mau nikah mau apa terserah. Ente udah nyoba dulu di sana. Gitu. Masya Allah. Di sana itu benar dah. Lo udah pernah ya? Gue belum pernah bro. Mudah. Tapi kan sering banget kalau luar negeri kalau sekali. Ya mudah-mudahan bisa lagi lah. Doanya sih gitu. Amin lah. Mudah kita reunian di Masjidil Haram lah ya. Waktu itu tuh anak kirim foto tuh. Yeah. Kapan kita reuni di sini angkatan 7. Next time lah insyaallah. Sampai kalau udah dibuka langsung reunian. Pakai travel gua. Enggak apa-apa 50% mah. Oke. Oke. Aduh. Terus udah alasan dan jalur ke Lipia tuh ada apa ya sih? Selain daftar biasa, apa ya satu jalur doang? Lipia itu sih ya. Kawannya sih tes kan, tes. Cuman ada beberapa kayak kawan-kawan kita itu yang dari luar negeri ada, dari Thailand, bahkan dari Pakistan ada, dari Anda sekelas itu punya kawan orang mana ya, orang Vietnam kalau nggak salah, orang Vietnam namanya Umar Ending Rohimahullah. Beliau wafat waktu pas liburan kapan ya, lupa semester berapa liburan beliau wafat. Itu kawan kita orang Vietnam kalau nggak salah, Umar Ending. Umar Beding? Umar Ending. Oh. Umar Ending. Nah itu beliau orang banyak di Lipia itu banyak orang luar negeri juga, orang Pakistan, orang Sudan banyak. Jadi nggak cuma orang Indonesia aja. Maksudnya tuh jalur untuk daftarnya? Pendaftaran sih tes. Nah tes. Cuman itu kembali tadi ada juga yang dia modelnya instansi. Apa tuh? Jadi ada polisi di sekolah ini Lipia. Berapa polisi pangkatnya udah tinggi-tinggi. Cuman dia di sekolah di Lipia ikut syariah satu kelas sama Kak Faki. Untuk yang ke syariah ya. Belajar bahasa Arab, belajar agama, belajar fikih segala macam. Polisi Indonesia. Polisi Indonesia. Jadi beliau tuh jadi kayak mungkin dewan dakwahnya gitu mungkin di kepolisian. Itu Masya Allah. Ada sekitar 3 polisi kalau nggak salah. Tapi bisa sepakih aja ya. Iya sih, atau mungkin emang karena dia buat naik kelas gitu loh, kayak buat ngambil jam tambahan. Wallah alam sih, cuman memang katanya kan gitu. Jadi memang dan semangat mereka itu. Semangat ketika belajar agama itu. Mereka baru tahu nikmatnya belajar agama itu. Jauh. Ya sih. The polisi belajar agama jadi ustadz, keren kali bro. double. Asli keren. Nah kadang kalau misalnya ada apa nih masalah urusan penilangan gitu ya, kita mau nanya tentang hukum negara gitu. Kadang beliau itu pak polisi itu pangkatnya udah tinggi Masya Allah, dan mereka semangat udah pada berkeluarga. Tunggu lanjut ke topik. Berarti jalur Lipia itu hanya cuman tes? Setahu aneh sih tes. Nggak ada jalur lain? Kayaknya enggak sih. Kayak misalnya apa nih, contohnya apa, beasiswa apa emang bisa jalurnya apa aja sih? Aneh kagak tahu. Ini kampus lain. Di Mesir tuh ada jalur lewat belakang, jalur terus lewat ke Dubes. Gimana tuh? Di Mesir. Lewat ke Dubes, lewat Kemenak, lewat Pusibah, pokoknya banyak lah. Itu kalau dirinci lagi sulit lah. Ya. Kalau Lipia kayaknya itu sih. Nah, untuk daftaran itu online kah atau offline?
online. Kalau dulu offline, dulu parah. Dulu tuh kadang jam 2 malam, jam 1 malam lah itu udah pada ngantri depan Lipia. Sempat pada nginep gitu kan, rebutan karena rebutan itu formulir. Sekarang udah enggak, sekarang udah zamannya online kan. Jadi pendaftaran via online, berkas segala macam scan, terus kirim di seleksi berkas. Jadi tahapan-tahapan itu mungkin nanti daftar dulu Hah? berkas-berkasnya. Gini deh, paling gampangnya nama Instagramnya Info Lipia. Oke, Di situ nanti banyak info-info tentang Lipia. Itu update segala macam. nanti gua Bisa taruh ditambahin di di mana? Deskripsi deskripsi. linknya. Oke, siap. Tuh, itu Lipia tuh gitu. Jadi dia itu di situ selalu update pendaftaran dan itu gitu. Jadi daftar kirim berkas, di seleksi berkas dulu tuh. Seleksi berkas, baru nanti ke tes. Dan itu, oh iya, untuk persiapan, nilai itu harus gede di Lipia, nilai ijazah rata-ratanya. Minimal? Untuk program S1 ya, S1, itu program S1 itu baru, kalau nggak salah nih, Anda baru baca itu program S1 itu 90 rata-rata ijazah. Gede Mau itu banget dong. syariah, iya makanya syariah, ekonomi, atau sastra bahasa Arab, itu semuanya 90 minimalnya, rata-rata minimal. Tunggu, Minimal loh. tunggu. Kalau harta minimal itu hal nggak mungkin dong mahasiswa Indonesia yang segitu. Sedikit gitu loh. Itu dia. Banyak. Banyak, Lipia banyak tuh yang tembus. Iya kah? Aturan mahasiswa Eh, Al-Azhar kayak gitu tuh standarnya. Karena di wih, mahasiswa Al-Azhar tuh nggak ada standarnya, bro. Yang penting bisa ngerjain 60 soal, bener, ya udah. Lipia enggak. Lipia itu dulu seleksi berkas dulu. Yang di bawah 90 langsung out, baru dites. Jadi kan kadang kan mungkin ada yang modelnya standar nilai doang kan ya, nggak pakai tes kan nggak terbukti. Siapa tahu nilainya apa manipulasi gitu kan. Kalau ini Ah, enggak. Udah nilainya 90 baru tes. Nah, itu baru tuh ajib tuh. Jadi kelihatan nih nilai manipulasi apa enggak. Dan setelah tes itu pun itu banyak yang kebuang. Banyak yang kebuang. itu termasuk orang yang Kalau pinter untuk lah ya. enggak lah, sungguh-sungguh aja sih sebenarnya. Dia ngomong apa? Kalau kalau ini, kalau idat itu kalau nggak salah baru-baru ini sekitar 87 kalau nggak salah. Itu idat loh, 87 rata-rata minimalnya. Aduh, nggak sanggup gua. Enggak lah, bisa insya Allah. Semua orang bisa kok. Oke. Sungguh-sungguh. Berarti yang penting syaratnya itu nilai di rapat tuh 90 lah ya. Rata-rata ijazah. Oh, berarti kayak transkrip nilainya ya, rapotnya. Transkrip nilai. Transkrip nilai. Jadi ijazah itu rata-rata belakang itu 90 minimal, minimal. Lebih Nah, gede, itu lebih gede dari SNMPTN waktu dong. waktu itu aneh itu tes sekitar yang daftar itu ada sekitar 6.000 orang. 6.000 orang, seleksi berkas jadi sekitar 400 orang. Hah? 400 orang itu 400 orang itu kalau nggak salah nih ya, 400 orang itu tes ujian tulis dan lisan, langsung lisan waktu itu. Ujiannya lisan, Dil, bukan tes tulis. Sempat Woi, sih waktu itu tes tulis, cuman cuma baru-baru ini diubah jadi lisan. Jadi benar-benar ngadep langsung kayak sidang skripsi. sama orang Bahkan sama orang Indonesia atau orang luar? Orang Saudi. Oh ya nggak Saudi juga sih, ada juga orang yang Sudan, orang-orang Maroko itu yang ngetes. Pokoknya dosen-dosen luar semua. Ya, makanya gue ngomong orang luar. Soalnya ada Hmm, juga. hmm. Pernah tuh ada Iya dosen benar-benar. Azhar yang ngajar di sana juga ada. Pernah tuh kontekan sama siapa gitu. Kita Hmm. sendiri. Iya. Berarti Tuh gitu. Dari 400 itu paling yang diambil 30, 40 wah, itu nggak gitu sampai doang. 10% dong. Gak dikit, dikit bro. Gila dah. Dari Oke, 6.000. dah nggak tahu lah gue. Nggak tahu. Gue kalau tes di sana nggak bakal masuk deh gue kayaknya. Enggak juga lah, bismillah. Nah, kan nilai rapot gue aja di bawah 90, Pak. Gimana Nah terus itu auto. enak enak Filipina ini masya Allah ya. Salah satu inilah apa maksudnya kenikmatan kita dari Allah di Libya itu kita kuliah nggak bayar, semuanya gratis, Sebentar. Gue pengen semuanya gratis. nyelak dulu sedikit. Di sana ada jalur belakang nggak? Jalur belakang maksudnya Ya you know lah jalur belakang. Dia udah tes. nitip gitu, Hah?
nitip gitu misalnya Nah, ya sama iyalah. dosen. Kita untuk Ya masuk wallahu daftar alam sih ya. mungkin ada lah ya. Mungkin sih. Karena Anda punya kawan yang itu sebenarnya malah nggak daftar. Heeh. Tapi ternyata tiba-tiba dia masuk kelas. Dan akhirnya tadinya namanya nggak ada di absen. Dan akhirnya ditulis. Ada. Mungkin ada teman sedikit lah. Sedikit banget, banget, banget. Kalau dulu, iya. Dulu itu kita itu bisa istilahnya eh, minta tolong lah. Bisa minta tolong sama beberapa orang yang terkenal di situ. Kita bisa minta tolong. Tapi sekarang udah nggak bisa. Susah. Oke. Susah banget. Lain lanjut ya masalah Sekarang biaya. masih. Hmm, di Lipia itu semuanya gratis. Nggak ada yang bayar-bayar. Semuanya gratis. Bahkan kalau dulu itu buku kan banyak tuh kita di perpustakaan. Itu semua buku pelajaran dikasih semua. Ai. Buku pelajaran tuh, itu juta-jutaan itu harga buku orang, apalagi anak-anak syariat waktu itu ya, dikasih buku banyak banget, banyak banget. Karena syariat kan udah yang lama ya, apa istilahnya jurusan lama, dan itu stok buku itu bahkan kalau dulu itu katanya sampai berkontainer-kontainer dari Saudi datang. Wah, langsung buku. Masya Allah. Enak banget. Udah sekolah gratis, buku dapet. Kalau sekarang ya, walau alam sih ada perubahan sih, apalagi jurusan bahasa itu buku emang nggak dapet sih, cuman ya nggak masalah sih, PDF dapet, terus segala macamnya adalah gitulah. Ada beberapa yang difotokopikan itu ada, meskipun nggak kita asli gitu kan. Oke, tapi dapat duit mukafah. Nah itu dia, masya Allahnya, kita nggak bayar, tapi dapat mukafaah. Enak sekali. Itu kuliah di Libya tuh. Ya meskipun emang kalau kata dosen mukafaah kita itu mukafaah anak SD kalau di Saudi cuma 200 real. Ya iyalah, segitu mah nggak ada apa-apa ya Pak di Jakarta. Iya, bukan soalnya gini, kalau di Saudi itu kalau nggak salah ya 200 real itu mukafaah anak SD katanya gitu. Ibtidai gitu kan. Nah di sini kita ya mungkin penyesuaian juga kali, kalau kita dikasih 2 juta kan ini juga kan. Orang-orang nanti pada pengennya belajar, pada nggak mau jadi guru nanti. Ya sih, benar. Nggak ada yang mau jadi guru. Makanya penyesuaian sih. Ya, banyak yang nggak lulus ntar. Banyak yang nggak lulus kayak mahasiswa Mesir ya. Nah gitu tuh. Jadi dapat 200 real lah sekitar. Kalau tergantung dolar. Jadi kalau misal dolar itu lagi tinggi bisa 800.000. Kalau dolar lagi rendah ya paling 700, 750, sekitaran segitu sih. Itu langsung masuk ke ATM atau cash? ATM. Jadi kita itu, ATM mana hilang sih. Jadi ATM itu sekaligus kartu mahasiswa. Bang apa? Kerjasama dengan BNI Syariah. Mantep juga dong. Bahkan ada kantor ya, di kampus kita ada kantor ya BNI Syariah. Masya Allah. Masya Allah sih emang gitu ya. Gitu. Kalah lah mahasiswa Azhar kayak gitu. Enggak juga lah. Alumni Al-Azhar juga Masya Allah. Enggak. Kan. Untuk masalah proses kayak gitunya mungkin Lipia menang lah. Karena di sini gue itu semuanya serba offline Pak. Kayak daftar itu dan memang gini sih. Masih ngantri. Jadi Saudi itu pingin semua fasilitas tuh hampir setara lah, hampir. Nggak semua nggak setara, cuma hampir setara. Bahkan dengar nih ya, bangku-bangku kita itu didatangkan dari Saudi loh, bukan di Indonesia. Bangku-bangku kita belajar itu dari Saudi. Jadi buat penyetaraan, jadi biar adil katanya gitu sih. Tapi adil nggak segitu juga dong. Kan ongkirnya belum. Bangku-bangku kita. Ongkir juga belum. Bangku-bangku kita itu. Bangku-bangku kita sama dengan bangku-bangku Madinah. Dengan apa? Universitas Islam Madinah sama. Tapi kan ongkirnya lebih mahal. Itu bukan adil kayak gitu kan. Fasilitas lah, biar dosen juga semangat, biar ngerasa di Saudi juga gitu kan. Siap. Insya Allah sih. Tunggu lagi. Oke, lingkungan di sana tuh gimana? Ceritain. Kalau di sana sih memang kan kampus ada ikhwan ada akhwat ya. Untuk jalur pintu masuk beda. Terus memang kalau gedung mungkin ada yang sama tapi jalur masuknya beda. Akhwat itu lewat pintu bawah kan. Masuk mereka itu kayak di bukan basement sih, lantai satunya lah gitu. Jadi bisa dibilang basement. Itu ruangan akhwat khusus. Yang ikhwan itu di lantai 2 ke atas gitu kan.
Jadi kalau dosen ngajar itu kamera ke akhwat. Jadi ada kamera yang nyorot ke dosen, di akhwat tuh kayak pakai layar besar gitu sih belajarnya. Tapi interaktif. Jadi di bawah juga di tempat akhwat juga ada mic-nya. Oh, berarti antara si dosen dengan si akhwat ini nih nggak saling kelihatan lah, cuman lewat Zoom, Enggak, lewat apa? Lewat kamera. kamera, kamera, kamera. Mantap juga dong. Itu masya Allah sih. Memang ya lingkungan Libya memang dibuat seperti itu. Maksudnya sebagaimana ininya Saudi ya, Hah? adatnya Saudi harus pisah kan, seperti Hah? itu. Jadi di sana juga di Libya terpisah. Oh, gue di Dulu sini sih nggak ada seragam, sekarang sekarang pakai seragam. itu seragamnya. Enggak, ini mah seragam angkatan ini mah. Oh alah. Kalau Libya itu baju putih, Ah, celana panjang hitam, ah, pakai sepatu pantofel, pakai topi songkok, pakai kalung kartu apa? Kartu ID card. ah. Udah kayak orang magang. Gua di sini kuliah bebas, Eh, Bro. Pakai baju masya Allah tuh bola. jadinya rapi, jadinya rapi, Iya sih bener emang. jadinya rapi. Tapi ya kocak aja kayak orang ini kayak pekerja magang gitu. Ya jadi Celana kayak hitam, kemeja putih. ya enggak juga lah, enggak jaga kayak meja magang gitu, Pak. Karena ada orang kedinasan juga pakai baju yang kayak gitu juga. Oh iya, Lu dia nggak jangan pakai nemtek, nggak pakai ID card. kan pakai ini, dia di kantong ID cardnya, enggak di kayak keren gitu lah. Berarti mendingan di sana ya. Tapi gue di sini anjir kuliah. Kadang gue pakai sendal, kadang gue pakai baju bola. Kacau. Yang penting kan belajarnya serius apa enggak. Oke. Ah, kalau ujian gimana kalau ujian? Ujian tulis sih. Jadi diacak kelasnya, dicampur. Hah? Jadi kelas misalnya semester 1, 2, 3, 4 gitu misalnya digabung. Jadi satu baris ini semester 1, semester 2, semester 3. Setiap kelas tuh diacak. Dan Masya Allah sih emang ujian LIP juga ya gitu deh. Tergantung dosen. Ada yang Masya Allah soalnya variatif. Ada yang pinginnya jawabannya panjang. Ada. Jadi kita tuh harus mengenali karakteristik dosen. Ya sih. Sama lah, Beda-beda, beda-beda. gue juga di Mesir juga gitu. Kadang ada dosen tuh ngasih kisi-kisi harus ada mukodimahnya. Itu bisa dinilai loh kayak gitu doang. Bener. Itulah. Oh, uniknya gue di sini gue cerita sedikit. Gue kalau lagi ujian itu ada orang yang jualan teh, teh, kata gue anjay. Lagi ujian loh. Oh Allah, berisik. Parah sih. Kalau di Kalau sana kita nggak, kan nggak boleh. di Indonesia nggak ada lah ya. Nggak Kalau boleh kita. kalau di sini malah dosennya nggak bolehin, malah dosennya beli juga. Nggak boleh kita. Karena kan ruangan kita kan AC ya. Jadi kalau Ah, jualan-jualan itu bau lah. Bau-bau oh, makanan gitu. lo masih mending AC. Gue tanpa AC bro, tapi pakai jaket, jaket kayak gini sih nih. Karena dingin, musim dingin. Ini gue pakai jaket karena kedinginan pak, makanya gue pakai jaket. Indonesia lagi. Biasanya sih dari kemarin-kemarin hujan terus di Indonesia nih, makanya banyak banjir kan, qadar Allah ya. Sa- Semoga Indonesia cepat pulih lah. Amin ya Rob, banjir di mana-mana lah ya. Duh, sedih. Sama di Mesir juga kebetulan sekitar seminggu yang lalu itu hujan. Ya udah jadi cuacanya dingin banget. Ya, yang tadinya sekitar 20 derajat itu masih normal lah ya. Tiba-tiba jadi 8, 7. Wah lah, Uh, gak kaget. kuat gua. Ya pakai jaket lah, Pak. Orang kurus nggak kuat dingin. Aduh, makanya gedein badan lah. Jangan lah. Karena nggak Eh, seksi. BTW berat badan lu berapa? Karena 50. What the 50, fuck? iya 50 lah. 50. Paling 51. Anjir setengahnya gue dong. Iya dong. Tinggi 170. Padahal lu kita badannya sama ya, hitungannya. Iya. Dulu sama-sama kurus sih. Gila Ini gue. udah makmur, Dil. Hah? Udah makmur kalian tadi. Aduh, bukan makmur, Pak. Terlalu makmur. Habis, Buncit doang. habis makan tidur. Korupsi kagak gitu ya. Oke. Apa Apalagi ya? Dil? Mana Dil? Katanya mau ini. Apa? Mau nanya-nanya tentang masalah kerjaan. Oh, tadi lu belum selesai kuliahnya belum selesai.
No, kuliah. Oke. Santai kuliah dulu, kita nggak bahas kuliah. Hmm. Panjangan Nah, nggak nanti nih video? nggak apa kok, bisa sampai 1,5 jam kok, gue udah biasa. Oh, Nah, kalau corona gimana tuh Lip ya? karena saat ini online. Online Karena semua. ya dosen-dosen juga. Karena orang Saudi itu Masya Allah. Beliau itu mereka itu sangat perhatian lah. Maksudnya gini, Nabi kan memperingati ketika ada suatu wabah, itu yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar jangan masuk. Mereka tuh kayak, kan pokoknya intinya wabah penyakit itu kan suatu hal yang perlu dihindari sebenarnya gitu kan. Nah, Nah, mereka itu mungkin karena keilmuan mereka, mereka paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka tuh benar-benar hati-hati loh dengan urusan masalah wabah penyakit ini. Waktu itu, waktu Cina lagi tinggi-tingginya, Indonesia kan masih nyantai-nyantai aja. Bulan apa? Bulan Maret kalau nggak salah, awal-awal Maret ya tahun lalu ya. Indonesia masih nyantai-nyantai aja kan. Baru Depok ada satu orang tuh kan kena. Satu ke berapa sih? itu Lupa. ayah ibu sama anak itu dari Malaysia Iya, orangnya. ketemu sama orang Jepang kan itu. Heeh. Nah itu baru awal-awal itu kan, tapi Indonesia masih nyantai-nyantai aja kan, masih belum ada apa-apa. Itu orang-orang Arab, orang-orang Saudi itu udah hati-hati banget loh. Bahkan di kelas Ani, ini di kelas Ani sendiri ya, nggak tahu di kelas lain. Di kelas Ani itu takut kita mau batuk, takut dikira corona. Pernah ada sampai kawan lagi gak enak badan, ya gak enak badan, flu biasa lah, batuk gitu kan, batuk nih. Sama dosennya bilang apa? Taib, silakan ente pulang deh. Karena minta dengan segala hormat ente pulang, istirahat. Tenang aja, ente udah absen katanya. Ente nggak alfa kok, ente nggak goib. Udah absen, tapi anak harap ente harus istirahat di rumah gitu. Saking khawatirnya beliau sama penyakit corona. Indonesia masih santai-santai aja. Menurut gue juga di Mesir juga sama Pak. Di Mesir Tanbih juga Mereka gede. itu hati-hati banget sih. Di Mesir Tanbih juga gede. Cuman udah mungkin karena mereka udah bosen, Hmm. kita pakai masker. Kata dianya, ngapain sih pakai masker? Kita masih bisa bernapas. Buat udah corona udah nggak ada kok. Kata gue anjay. Nggak boleh kayak gitu. Tapi Penyakit ini udah hak bener adanya. Cuma ya kan ya di luar konspirasi-konspirasi itulah gitu kan, entah mungkin ini dagang atau apalah atau apa, maksudnya konspirasi apa Illuminati segala macam, itu terlepas dari itu penyakit ini memang beneran ada, udah gitu aja sih, kita santai tutup aja. sama Allah aja. Oke lah. Iya. Ya, tapi gue BTW pernah positif loh. Iya dah, Iya. untung jauh deh. Enggak, pas gue di Indonesia. Wih, pas mampir ke rumah kali, Ah, mampir ke rumah ya, pas mampir ke rumahnya ya, pas makan ketoprak kagak. ya. Kagak itu mah udah lama, Oh, lama banget, setahun yang lalu, Pak. Pas tanggal 27 Januari. ya baru ini, Baru-baru ini, sebulan yang lalu lah. sebulan yang lalu. Banyakan main sih, Kagak, itu gua belajar pak. ngapa-ngapain. Gue di rumah. 27 Januari gua tes positif, tanggal 31 gua tes lagi. Negatif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gitulah. Tapi gua nggak ngerasain apa-apa, Pak. Sakit mah kagak. Orang gua Ya dari banyak. dari tes itu gua langsung muter-muter Jakarta. Daripada bete di rumah ya kan. Bahaya, bahaya, Itu nggak kan boleh ya itu. itu kan sholat Jumat ya. Itu gua nggak sholat Jumat aja. Parah, nggak boleh itu membantu penyebaran tuh, Bukan, diringkus loh. kan berarti ya udah negatif dong. Gua udah di Mesir nih. Gitulah. Nah, apa lagi ya? Tapi untuk kuliah offline belum jalan lah ya. Belum, belum. Online Kondisinya masih semua. kayak begini. Online semua, dosen online semua. Ujian nanti gimana dong? Ujian semester ini. Online. Dari kemarin-kemarin kan online terus. Udah 2 semester Gue ujian mau, online. gue mau nanya, ujian online lu gimana sih? Soalnya gue di sini nggak ngerasain ujian online loh. Ujian online di sini pakai Google Form. Ada Ujian dosen yang dia nggak pakai Google Form. Dia langsung ngasih selembaran gitu di foto track. Kerjakan, dia jawabannya kirim lewat Google Drive. itu bisa bisa ngirim, bisa ngeliat buku dong hitungannya. Ya bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Cuma kan ada dosen yang memang mengizinkan, karena memang kan namanya pembelajaran secara online itu kan gak maksimal. Ah, Dia memaklumi lah, maksudnya gini, daripada anak-anak bohong nyumput-nyumput buka buku, ya udah nggak apa-apa open book gitu, nggak masalah gitu. Cuma kan tetap harus belajar. Kalau nggak belajar, waduh, buku tebel-tebel gini gimana nyarinya? Waktunya cuma sejam dua, cuma 1 jam paling.
Ya kan, Waktu paling lama tuh. ya kalau yang belajar mah pasti ngerti lah Pak, dia tahu mana Iya, celah-celahnya. makanya tetap harus belajar. Harus baca dulu malamnya biar tahu, oh ini letaknya di sini, pembahasan masalahnya di sini, nyarinya gitu kan. Heeh. Tetap meskipun lu open book juga tetap harus belajar. Orang tebel-tebel kitabnya. Oke lah, tapi nggak ada yang di Malgi lah Kayak ya, gitu. dibaca semua. Yang malah gitu maksudnya. Malgi itu ada yang di, ini tuh nggak dibahas, ini tuh nggak diujiin gitu loh, ini tuh dilewat gitu loh. Oh, ada sih mungkin ada dosen-dosen yang kayak gitu. Ini yang ini nggak penting nih, dilewat aja gitu. Ada. Gua dari kemarin seharusnya gua udah ujian minggu kemarin, cuman karena diundur udah. Harusnya ini gua ujian kayak diundur seminggu, Jatuh. diundur seminggu Wah. karena corona kan. Hmm. Terus eh dari pemerintah Mesirnya ngasih tahu bagi yang takut masalah corona dibolehkan nggak ikut ujian dan tidak Terus nilainya? nggak tahu kenapa, pokoknya dikasih taunya pasti lulus kok, nggak bakal nggak naik, Jadi, pasti naik. eh, Wah, kan aneh bego kan. banget. Wah, mendingan gak usah ujian dong daripada gue ujian kan. Nilai sama aja lu, ujian gak ujian, kecil-kecil juga nih. Anjay. Oke. BTW, lanjut lah. Lu kan ini kan kuliah. Bentar, ada pengamen tuh di luar. Nggak kedengeran kok, nggak kedengeran. Lanjut aja. Nggak Kan kedengeran, oh yaudah. lu kan kuliah. Ini nggak kuliah doang kan? Yang gua tahu lu juga sambil kerja lah. Nah, kok bisa lu menyeimbangi antara kuliah dan kerja? Sebenarnya bilang kerja enggak sih. Maksudnya kan di sini itu sifatnya sosial lah yayasan. Kan nanti juga waktu kan pemain ke sini ya, lihat kondisinya sebagaimana. Itu Masya Allah sih. Di sini tuh kan, ini kan tinggal di yayasan. Memang syarat dari ABI, kalau mau di Lipia, di Jakarta kan, apalagi merantau di Jakarta, itu harus ikut sama yayasan. Nggak boleh tinggal ngekos gitu, nggak boleh. Karena kalau ngekos itu tahu sendirilah, mungkin nggak ada yang ngawasin segala macam gitu kan. Akhirnya ikut yayasan ini ya, bersifat sosial, Masya Allah ya, kita ngebantu orang. Meskipun nggak bisa ngasih sekolah gratis, tapi adalah sekolah murah gitu kan, untuk membantu masyarakat. Ya jadi, ya alhamdulillahnya sih, jadi teman-teman di yayasan itu pengertian. Ketika kita lagi banyak tugas dari kampus, mereka mengimbangi, kita nggak terlalu banyak dikasih tugas dari yayasan gitu. Jadi ya alhamdulillah sih kalau anak sendiri, dibilang terganggu dengan, karena ini bukan kerja ya, bersifat sosial, jadi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, kita ngejalannya dengan santai gitu loh. Jadi ya alhamdulillah. Dan itu ngisi waktu luang sih, ngisi waktu luang. Karena gini sebenarnya, sempat sih terpikirkan, aduh ini udah 4 semester berlalu nih, ini kan masuk semester 5 ya. Pinginnya udah deh cukupkan aja, bantu-bantunya di sampai sini aja. Sisa 2 tahun lagi 4 semester, pingin bener-bener fokus belajar gitu kan. Niatnya gitu tadinya, sempat punya pikiran kayak gitu, karena kan memang lebih banyak waktunya segala macam gitu kan buat belajar. Cuman dipikir lagi, emang bisa ya gitu. Ketika nanti banyak waktu luang, emang bisa kita ngatur diri kita ini supaya terus rajin, selalu belajar, baca buku segala macam. Setuju. Apalagi ada HP. Emang bisa ya gitu kan. Sekarang kondisinya ketika hari misalnya hari libur lah, hari Ahad. Itu kadang kita ada gitu aja, kayaknya geletakan. Ngapain gitu kan. Ya paling beberes, paling gitu aja kan. Terus apa nanti ketika kita misalnya udah nggak ngebantu-bantu di pondok ini gitu, nggak di yayasan ini, kita nggak bantu-bantu lagi. Apa iya tuh waktu yang tadinya harusnya kita pakai buat manfaat, ngebantu yayasan, ngebantu umat, terus kita pakai buat belajar gitu. Sedangkan di waktu belajar aja kan kita males. Belum bisa fokus segala macam. Gitu sih mikirnya. Akhirnya, udahlah. Daripada nanti akhirnya main-main doang, ini ada kebaikan nih ngebantu yayasan ini gitu kan. Beramal buat umat. Ya udah bismillah deh. Kita imbangi ilmu, nuntut ilmu ada waktunya, sama beramal. Dah, insya Allah lah mudah-mudahan ada manfaat itu aja sih. Tunggu, BTW masih tempat rumah yang lama kan ya waktu itu? Ya. Belum kejual? Ini kamarnya? Belum. Alhamdulillah. Jadi kita masih ngejagain. Oke, terus apalagi sekarang lagi corona ya, berarti kan lu maksimal kehidupan lu sama yayasan kan dibanding sama kuliah. Ya kuliah juga enggak sih, seimbang sih. Karena kan mungkin kan
Pondok kuliah kan cuman Enggak juga, kayak Dit. ngasih tugas doang. Enggak Apa dong. ada Kita jam kan ya? alhamdulillah di sini anak-anak bisa masuk offline. Yang mau datang offline, oke, kita tampung. Yang masih takut sama ini dengan kondisi nggak apa-apa online. Jadi kita ngurusin, kita bantu-bantu. Kan kita cuma di sini kan kita bukan ngajar, namanya sosial ya. Apapun kita coba bantu, misalnya ada keran bocor lah atau apa, misalnya kerja bakti apa atau belanja peralatan-peralatan, kita bantu di situlah. Karena kita di sini modelnya kekeluargaan sih, kekeluargaan. Jadi benar-benar deh. Ya beda lah dengan namanya kerja yang ada tugas ini harus dilaksanakan. Kalau nggak kena penalti gitu kan. Kalau nggak dapat penalti, potong gaji segala macam. Enggak kayak gitu di sini mah. Oh, ini lebih ke Kita sosial, alhamdulillah sih. lebih sosial. Sosial, tolong nolong. Aneh kayak gini, kan tadinya kan pagi kan. Pagi itu di kantor. Ah. Pagi di kantor, siang kuliah, Ah. sore ngajar sampai malam tuh jam mentok-mentok jam 9 lah sampai rumah, lanjut ngerjain tugas kampus gitu kan, baru nanti malam istirahat, subuh nanti bangun mulai lagi ke aktivitas gitu kan. Hah? Nah qadarullah semester ini aneh pindah masuk Pagi. pagi. Ada kan pagi kan nggak bisa ngantor tuh. Udah tuh jadwal pagi yang tadinya ada ngantor, ada ngajar, di stop. Di stop, cuman bukan dipecat itu enggak. Ya udah. Kita cari tempat ini, kita cari waktu lain, cari waktu lain. Yang dipindah ke siang atau ke sorenya gitu kan buat bantu-bantu. Tetap masih diperbantukan gitu. Cuman mereka yang masya Allah bisa nyesuaiin kita gitu. Dengan kebaikan mereka, kebijaksanaan mereka itu, masya Allah sih yayasan kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya masya Allah. Keren. Anjir. Tunggu. Oke sih alhamdulillah. Berarti waktu itu dapat channel di situ dari temen kah atau dari website? Nah itu tuh ceritanya waktu awal-awal pertama kali merantau tuh. Nah, Dari Lampung, nggak pernah ke Jakarta gitu kan, nggak tahu apa-apa tentang Jakarta. Bismillah, bawa motor dari Lampung, bawa motor, modal GPS, berangkat udah. Umi sama Abi mau nangis, orang bingung, kesono mau kemana gitu kan. Lipia belum ada pengumuman, tempat tinggal belum ada. Udah Bismillah aja dah, berangkat Bismillah, berangkat sampai Jakarta bingung kan mau kemana. Nelpon ini adik kelas kita tuh, siapa, Azhar, nelpon. Sempat mampir sana, terus nelpon lagi ke kelas kita, Kak Jenal, Kak Tiar, siapa lagi tuh, numpang mampir sana lagi. Pindah-pindah dulu kita mampir. Akhirnya udah Bismillah. Karena waktu itu kan syarat dari Abi kan harus ikut yayasan. Nggak boleh ngekos. Cuman karena belum bisa dapat yayasan kan ya gimana, orang baru berangkat gitu kan. Akhirnya izin lah sama Abi, nelpon, Bi, maaf ya, boleh nggak izin gitu kan. Ngekos sebentar aja 1 bulan lah buat biar nyari yayasan juga di sini gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, ya udah. Akhirnya ikut ngekos di tempat Kak Jenal sama Kak Tiar. Baru sehari, baru bayar duit tuh, baru bayar kosan sehari, tek, tiba-tiba kakaknya nelpon, Dam, datang sini ya siang ini. Itu baru pulang kuliah tuh di mana, di Fadusuna. Paginya tuh, siang baru kuliah, baru pulang, ditelepon tuh sama kakaknya, Dam, siang ini kesini ya, katanya gitu. Ketemu sama ini nih, siapa tahu antum bisa bantu-bantu di sini gitu. Udah berangkat tuh ke Depok kan, dari Pasar Minggu tuh ke Depok berangkat. Sampai situ ya alhamdulillah langsung ngobrol-ngobrol, langsung dibawa sama salah satu Ustadz kita tuh, Ustadz Arvin, dibawa ke depan anak-anak, dikenalin, nih insya Allah Ustadz ini ngajar di sini nanti. Duk, kaget, ih masya Allah, langsung. Dan malam itu langsung kata Ustadz gini, udah berarti besok barangnya bawa sini. Baru bayar loh kontrakan, langsung disuruh sini. Ya udahlah, mungkin ini rezekinya lebih ya. Ya udahlah, uang kontrakan itu ambil aja Pak, nggak apa-apa. Cuman saya nggak di sini, besok boleh dipakai sama orang lain deh gitu kan. Langsung berangkat ke Depok langsung disediain rumah, disediain kasur, disediain segala macam disediain. Masya Allah deh. Rezeki nomplok lah. Rezekinya Masya Allah. Di saat kawan-kawan yang lain merantau, banyak banget susahnya gitu kan. Alhamdulillah kalau ini Allah permudah gitu kan. Allah pertemuan dengan orang-orang baik. Sempat mampir di rumah Azhar, dirawat, mampir ke tempat rumah kawan yang ini, ke misalnya ke Langgeng kemana itu dirawat gitu kan, sampai ke tempat kajiannya dirawat. Dan alhamdulillah akhirnya sampai ke Depok ini di yayasan ini, kamar kan masya Allah, salah satu kerja sama antara yayasan dengan salah satu jamaah kita, dikasih rumah gede kan, dipinjemin lah, bukan dikasih, dipinjemin rumah besar.
Mantap juga dong. Insya Allah. Tapi nggak serem kan ada setannya? Enggak. Alhamdulillah udah aman. Awal-awal aja sih serem karena nggak pernah dipakai kan rumahnya. Rumah gede nggak pernah dipakai kan serem aja. Nggak pernah Sekarang ya enggak. nggak pernah di ngajiin sih lah ya. Iya. Sekarang alhamdulillah sih udah enak. Nyaman. Tunggu sore nih ya. Gaji lu berapa? Aduh. Range, kasih range ya, Di kasih sini, range. Kasih range. kalau di sini itu nilainya sosial. Jadi kalau misalnya gaji nggak terlalu dipermasalahin sih. Emang dari awal juga kan ditanya mau gaji berapa kan kita bilang di sini pengen bantu-bantu gitu kan. Jadi terserah itu mah terserah aja. Dan alhamdulillahnya di yayasan itu tuh nggak pelit. Jadi kalau ya mungkin masih di bawah UMR lah gitu kan. Cuman ya alhamdulillah lah. Untuk uang jajan kita sih, uang jajan kita itu nggak nyampe 2 juta sih, nggak nyampe 2 juta. Ya sekitar di atas 1 juta lah ini ya. Ya 1 juta sih. 1 Cukup juta. Standar lah. kita tuh 1 juta. Ya kalau dibilang cukup ya nggak cukup. Kalau buat hidup di luar ya, kalau buat di luar tuh nggak bakal cukup. Apalagi Jakarta kan, Jakarta Depok gitu kan. Cuman alhamdulillahnya kita tuh diurusin sama yayasan kita. Kadang kalau misalnya mereka lagi ada pemasukan lebih, kita dikasih lebih. Toh kalau misalnya kalau memang nggak ada, mereka masya Allah mereka nggak ngurangin hak kita gitu. Itu hebatnya. Dan kita tuh alhamdulillah masya Allah makan terus. Padahal kita nggak ada jaminan makan loh di aslinya ya di kita tuh nggak ada jaminan makan. Cuman masya Allah mereka itu ya orang-orang yayasannya datang bawa makanan ngasih kita makan. Sampai akhirnya kita nggak keluar duit. Jadi uang jajan yang dikasih sama mereka itu masya Allah bisa kita tabung segala macam. Bisa buat hal-hal lain yang lain lah ya. Masya Allah. Ya. Dil. Apa? Di sini udah ajan. Tahu kok. Oke. Gue udah memperhitungkan itu kok. Oke, siap. Oke. Terakhir lah. Saran-saran yang mau ke Lipia tuh gimana lah? Dari awal sih, misalnya dari awal SMA lah. Oke, kalau misalnya SMP-nya dia udah telat, Badung, SMA diperbaiki nilai-nilainya. Karena itu kan seleksi berkas ya. Seleksi berkas tuh tahap awal. Kalau berkas saya nggak jebol, gimana mau tes gitu kan? Jadi dari awal sih dari SMA pertama itu udah harus diperbaiki nilai-nilainya, dijaga 90 rata-rata minimal kalau mau masuk ini program S1 90. Kalau masuk EDAT dulu ya nggak apa-apa, nilai 87 juga nggak apa-apa gitu. Cuman setelah EDAT dia ada tes lagi ke jenjang S1-nya gitu. Itu dijaga, banyak latihan soal, hafalan Quran juga pasti itu ditanya banget, hafalan Quran. Berapa juz tuh? Pengetahuan dasar bahasa Arab segala macam itu. Qurannya berapa juz? Di sana nggak ditentuin sih berapa juznya, cuman memang nggak ditentuin. Cuman biasanya yang hafid itu lebih diutamakan. Hafidhullah itu lebih diutamakan. Oke. Gitu ada lagi sarannya? Udah sih, paling itu sih. Nah, doa lah. Siap. Kita tolong sama Allah. Setelah usaha. Oke. Sungguh-sungguh minta sama Allah. Karena kita dengarkan apa yang kita punya itu nggak bakal bisa. Tetap kita harus minta pertolongan sama Allah. Masya Allah. Oke lah, thanks lah saran-sarannya. Dan mungkin itu saran-saran juga enggak ya? Itu dah. Yang enggak ke Lipia doang, tapi untuk semuanya yang mau ke kuliah-kuliah yang lain kan, bener ya? Harus dipersiapkan. Oh, manapun tuh harus sungguh-sungguh usaha terus minta sama Allah. Iya dong. Oke. Dan harus disiapin dari SMA, nggak bisa dadakan. Siap. Mungkin karena dibiasakan tahu bulat lah luar Indonesia. Itu gue kalau tahu bulat nggak apa-apa, cuman yang penting dadakan. Gue ke Mesir termasuk dadakan lah ya. Adalah dikarenakan koneksi dan guanya udah apa namanya? Ya. Karena koneksi dan juga di Indonesia sudah azan maghrib, mungkin kita sudahkan aja. Anjay. Bahasanya kaku sekali. Ya thanks, mudah lu keterima di Madinah. Dan doain gue mau ujian. Amin. Ya doain. Ya, assalamualaikum. Doain ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.